ini sebagai mahasiswa berprestasi, dan saya akan banyak bertanya-tanya tentunya tentang apa sih yang harus dilakukan atau keseharian apa sih yang dilakukan sebagai mahasiswa berprestasi. Oke Kak, pertama-tama nih mau basa-basi dulu ya. Keseharian Kak Mahis ini sebagai mahasiswa berprestasi itu kesibukannya lebih sering ngapain sih Kak? Kalau untuk kesibukan secara akademik tentu berkuliah ya. Iya benar. Mengerjakan tugas dan mengejar deadline. itu Pasti sih ya. itu untuk akademik ya, keseharian akademik. Tapi kalau di luar akademik itu karena berhubung saya anak tunggal ya. Oh iya. Berhubung saya anak tunggal dan kiranya di rumah, kebetulan saya di sini di rumah nggak ngekos. Jadi di rumah itu kalau nggak beres-beres rumah gitu, itu biasanya bingung mau ngapain. Akhirnya cari kesibukan lah di kampus. Kesibukannya lebih ke kepanitiaan. Jadi kalau mau nyoba organisasi itu ada baiknya mencoba kepanitiaan. Jadi akhir-akhir ini mungkin mulai bulan Juni ini untuk kepanitiaan dari saya itu mengikuti kepanitiaan dari BMKM UNY yang bidang kesenian. Itu ada panitia Festival Nusantara Raya. Nah, saya diamanahi sebagai si acara. Tapi itu untuk bulan Juni ini sampai hari acaranya itu setelah PKKMB. Itu untuk kepanitiaan. Lalu saya ikut UKM juga. Oh, UKM apa tuh Kak? Ya, untuk UKM aku mohon maaf, saya mengikuti Unstrat. Itu unit studi sastra dan teater, UKM teaternya UNY. Dan sekarang diamanai sebagai si sastra, departemen sastra di Unstrat. Dan departemen sastra ini lagi mau launching buku antologi, dan yang nge-handle itu dari departemen sastra, dan saya membersamai dalam penerbitan buku antologi itu. Lalu masih ada event-event lain dari UKM, itu untuk UKM. Lalu di fakultas saya diamanahi juga sebagai Dewan Perwakilan Mahasiswa Komisi 1 bagian legislatif. Sebenarnya eventnya ini tuh masih istilahnya masih di matrix, belum direalisasikan karena masih rencana gitu. Buat di DPM sendiri saya diamanahi buat megang sekolah legislatif. Itu nanti eventnya juga masih Agustus, sekitaran habis PKKMB. Jadi event-eventnya itu masih dalam proses. Jadi kalau ditanyain kesibukannya apa lagi, membersamai beberapa event yang masih proses. Baik. Jadi awal-awal kesibukan tuh harus dimulai dari kita sendiri yang harus aktif dari berbagai UKM atau organisasi atau kepanitiaan. Iya, mengikuti kepanitiaan dulu, baru nanti dirasa pengalaman dari kepanitiaan sudah cukup untuk bekal di organisasi, itu baru kita berani melangkahkan diri ke organisasi. Kita kan sering lihat hasil akhirnya tuh kayak sertifikat, penghargaan, atau sekarang nih Kak Manes kan punya gelar mahasiswa berprestasi gitu ya Kak. Nah, tapi kalau kita ulik lagi nih Kak, sebenarnya tuh kapan Kakak bisa menyadari kalau diri Kakak ini tuh punya potensi yang harus dikembangkan lagi? Baik, seperti yang saya ceritakan tadi, saya kan mengikuti UKM unit studi sastra dan teater, yang dimana kebetulan di situ saya diamanahin jadi departemen sastra, dan saya juga sekarang berada di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, bisa dibilang akhir-akhir ini saya
karena di UKM sendiri saya di Departemen Sastra dan prodi saya sendiri juga pendidikan bahasa sastra. Saya juga mengikuti di luar itu ada komunitas sastra di eksternal kampus. Nah, dimulai dari mana sih ini semua sebenarnya? Jadi dulu tiba-tiba berdahulu banget. Dulu masa SD saya itu lebih suka membaca daripada teman-teman yang lain. Membaca buku-buku legenda gitu, kayak cerita dari 32 provinsi gitu-gitu, cerita asal usul legenda gitu. Terus saya baca, dan pentingnya di sini adalah pentingnya peran guru dan orang tua yang peka sama kompetensi anak gitu. Karena guru saya waktu SD, Kak Ivana, itu tahu betul bagaimana zaman SD dulu tuh ada disuruh baca buku setiap pagi. Terus habis itu istilahnya kalau sekarang tuh diresensi gitu. Nah, waktu itu guru saya bilang kalau yang paling tertata bahasanya itu saya gitu. Saya waktu itu kurang paham gimana juga maksudnya bahasa lebih tertata itu. Karena kan waktu itu masih di bangku kelas 5 sekolah dasar. Dan akhirnya guru saya ini merekomendasikan ke guru lain kalau buat lomba bercerita tingkat SD. Waktu itu diadakan oleh Perpustakaan Nasional kalau nggak salah. Tapi itu lombanya berjenjang. Terus saya disuruh mewakili untuk lomba bercerita. Nah, karena waktu itu masih awal banget, jadi nggak bisa yang maksimal sampai juara 1, itu masih juara 3. Dan guru saya ini masih kayak, ini anak masih ada harapan. Habis itu saya dipercaya di ajang seperti Pekan Seni Pelajar tingkat SD, FLS, dan itu berlanjut, Kak Ivana. Jadi karena saya akhirnya kecanduan lomba bukan kecanduan lomba, maksudnya kecanduan kayak ketika saya mengikuti event sastra, ternyata di sini saya menemukan passion saya. Oh, ternyata saya potensinya di situ. Iya, saya bisa menikmati panggung-panggung kemenangan di situ, karena sebelumnya itu bagaimana ya, istilahnya matematika itu masih kurang belum juga. Ketika di sastra saya ada keberuntungan, kembangkan aja dimana peserta didik ini kompetensinya bisa dilihat oleh orang tua dan guru. Oke, jadi potensinya tuh udah terlihat sejak SD ya. Iya. Terus langsung berlanjut sampai sekarang gitu. Iya. Oke Kak, tadi kan juga udah ngomongin kalau kakak ini tuh ikut organisasi, bahkan sering ikut kepanitiaan, dan juga mengikuti UKM. Nah, buat kakak gimana sih caranya biar bisa menentukan prioritas kalau semua hal itu dirasa penting banget buat kakak? Baik, terkait prioritas, kita tentu harus menentukan skala prioritas. Skala prioritas itu kita harus tahu tanggung jawab terbesar kita tuh sebenarnya apa. Kalau melihat dari pertanyaan yang sebelumnya tentang kesehariannya ngapain aja, tentu berkuliah itu merupakan salah satu kewajiban dan tanggung jawab. Jadi harus mengerjakan tugas sesuai deadline. Ditulis dulu deadline-nya kapan. Kira-kira dalam seminggu, misal tugasnya hari ini dan deadline-nya minggu depan. Dalam seminggu ini kesibukannya mau ngapain aja? Ada latihan buat lomba atau ada rapat atau tidak? Nah, ketika dalam seminggu ini ternyata padat, ada rapat, ada latihan, sebelum berangkat rapat dan latihan, kita harus mengerjakan tugas terlebih dahulu. Karena gini Kak Ivana, ketika saya belum ngerjain itu rasanya ganjel waktu rapat. Waktu rapat itu malah mikirin tugas, nggak konsen. Jadi sebisa mungkin sebelum aku berangkat rapat atau latihan lomba, itu mengerjakan tugas terlebih dahulu. Selanjutnya memilih kegiatan. Jadi nggak semuanya bisa kita handle. Jadi
yang sekiranya kita bisa atau kita mampu dalam menjalankannya. Jadi buat lomba-lomba juga pilih-pilih terlebih dahulu. Kayak kemarin ditawarin ikut lomba di Unif Jawa Barat Pekalongan gitu. Terus saya bilang kayaknya nggak bisa, saya harus ikut karena kebetulan saya lagi amanati buat Peksimiprov bidang baca puisi gitu. Dan Juni ini memang ada kepadatan di situ dan ini ada UAS, jadi tabrakan sama UAS gitu. Jadi ngerjain UAS dulu baru berangkat latihan atau berangkat apa, dan dipilih dulu kegiatannya. Nggak semuanya harus kita handle. Di kepanitiaan juga sama gitu. Saya nggak ikut PKKMB, saya nggak ikut panitia PKKMB, tapi saya memilih terjun ke universitas buat mengikuti festival Nusantara Raya. Jadi lebih ke bagaimana pada akhirnya kewajiban dan tanggung jawab dahulu, baru apa yang ingin banget kita terjun. Nggak